Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kita dikumpulkan bersama-sama dalam ibadah online. Firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan menaikkan pujian, kita akan bersukacita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Yesus Raja, Yesus Raja segala raja. Baik Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama, meminta pertolongan dari Tuhan untuk ibadah kita. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah online kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memimpin dan memberkati kami semua. Berkati setiap jemaat yang setia untuk mengikuti ibadah online di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tuhan menolong supaya melalui ibadah ini kami semua mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kasih Tuhan itu tidak bisa disembunyikan. Karena sampai dengan hari ini kita semua masih dipelihara dengan luar biasa oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Dering lonceng memberitahu hari telah lalu. Ada yang jatuh, mungkin kau itu, kau rindu kekuatan baru menambah
serta. Peganglah terus janjinya, yakin dan percaya, tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain ditolong, engkau juga. Tangannya selalu terbukalah, tak tersembunyi kuasa Allah. Puji nama Tuhan, kalau sampai saat ini kami atau kita dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Afuk, dan satu buah pujian akan kita kembali naikkan bersama-sama. Dikatakan di dalam lagu ini bahwa Yesus selalu ada di dalam setiap musim. Musim apapun juga, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
musik akan terus dimainkan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa sejenak. Kita akan sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Biarlah di masa-masa pandemik ini kita tetap mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar sekarang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita masing-masing. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Afuk. Shalom saudara sekalian. Khotbah hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Sidang sekalian, kita bangga menjadi orang Kristen karena kita memiliki Tuhan yang bangkit. Namun, menjadi orang Kristen bukan hanya menyangkut hubungan kita yang baik kepada Tuhan, tetapi juga hubungan kita dengan orang-orang percaya lainnya sebagai komunitas keluarga Allah. Yesus mengingatkan para rasul tentang tanggung jawab mereka terhadap sesama keluarga Allah. Yang pertama, mengenai jangan sampai ada penyesatan. Yang kedua, mengenai pengampunan. Yang ketiga, tentang memiliki iman biji sesawi. Kita melihat yang pertama, mengenai jangan sampai ada penyesatan. Yesus berkata, "Celakalah orang yang mengadakan penyesatan." Kata penyesatan dalam bahasa Yunani adalah skandalon. Kalau diterjemahkan skandal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Skandal berarti perbuatan yang memalukan atau perbuatan yang menurunkan martabat seseorang. Skandal dalam arti yang lebih luas yaitu perangkap atau jerat. Sehingga kata skandalon atau penyesatan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang membuat orang tersandung atau terjerumus. Jadi penyesatan adalah sesuatu yang menggelincirkan orang ke dalam dosa atau membuat orang menjadi sesat atau menjadi murtad. Ketika Yesus berbicara tentang penyesatan, objek dari penyesatan ini adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Imannya masih baru, masih perlu penyesuaian diri yang banyak dalam kekristenan. Siapakah yang menyesatkan mereka? Yaitu orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen, tetapi mereka hidup serampangan, sehingga melemahkan orang Kristen baru. Sehingga orang Kristen yang baru itu melihat, oh ternyata orang Kristen ini hidupnya tidak lebih baik dari orang yang lain. Sehingga mereka meninggalkan iman dan kekristenan. Karena mereka pikir tidak ada yang istimewa dalam kekristenan. Saudara sekalian, orang yang menyesatkan termasuk juga orang Kristen yang imannya kuat tetapi tidak memikirkan orang Kristen yang imannya lemah. Sehingga dalam perkataan dan perbuatan orang Kristen yang imannya kuat tadi membuat anggota yang lain menjadi kecewa, sakit hati, dan akhirnya mereka membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan iman dan agama Kristen. Yesus begitu peduli kepada orang-orang yang lemah imannya, sehingga Yesus katakan, bagi penyesat adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Ini suatu kiasan untuk menunjukkan betapa pentingnya semua orang Kristen untuk memperhatikan orang-orang Kristen yang lemah imannya. Yesus mengingatkan para pengikutnya untuk memberikan kepedulian, untuk menjaga iman orang-orang Kristen lainnya. Terhadap orang Kristen yang hidupnya serampangan dan orang Kristen yang membuat lemah iman orang Kristen yang lainnya, Yesus katakan, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak baik, kita perlu mengingatkan dia. Karena hidup orang Kristen harus lebih baik daripada orang yang bukan Kristen, sebagai tanda bahwa mereka sudah memiliki hidup baru dalam Kristus. Kemudian Yesus mengajarkan kita perlu memberikan pengampunan kepada orang berdosa yang menyesali perbuatannya. Mengapa kita harus mengampuni? Bahkan ketika dia berbuat salah 7 kali sehari sekalipun. Di bagian lain kitab Injil, ketika murid bertanya, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah pada kami? Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah? Saudara sekalian, mengampuni orang yang berbuat salah tidak mudah. Biasanya kalau kita berbuat salah, kita lekas-lekas berkata maaf. Dan kalau seseorang berkata kepada kita maaf, maka kita menjawab tidak apa-apa. Dan kalau terjadi bentrokan yang sungguh hebat, paling-paling kita memulihkan hubungan secara lahiriah, tetapi dalam hati kita tetap tidak memaafkan. Tapi Yesus berbicara lebih dalam tentang dosa dan kesalahan. Pengampunan yang sungguh-sungguh di antara saudara-saudara adalah didasarkan atas keinsafan bahwa kita sendiri sebagai manusia sama sekali hidup berdasarkan pengampunan yang diberikan Allah kepada kita secara radikal. Oleh karena itu,
kita pun harus mengampuni saudara kita secara radikal pula, sehingga tidak ada sisa-sisa sakit hati lagi tinggal dalam hati kita. Pengampunan berarti sesuatu perkara sudah dibereskan 100%. Pengampunan yang semacam itu akan membuat hubungan kita lebih baik lagi kepada sesama tersebut daripada hubungan sebelumnya. Saudara sekalian, memang sulit untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Sehingga Rasul-Rasul berkata kepada Tuhan pada ayat 5, tambahkanlah iman kami. Kata tambahkanlah iman kami menunjukkan Tuhan, kami belum sanggup. Berilah kekuatan bagi kami supaya kami bisa mengampuni. Tapi Yesus menjawab pada ayat 6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kiasan yang disampaikan oleh Yesus ini menggambarkan untuk mengampuni sebenarnya sangat mudah, yaitu hanya dengan satu kata, taat, mengikuti apa yang dinasihati oleh Tuhan. Ampunilah orang yang menyesali perbuatannya. Yesus memberikan petunjuk bagaimana kita hidup bersama sebagai anggota keluarga Allah, yaitu orang Kristen yang kuat imannya tidak membuat orang yang lemah imannya tergelincir dalam dosa. Kita wajib memperhatikan satu sama lain, menghibur, menguatkan, dan menolong sesama anggota keluarga Allah. Kedua, ketika ada orang yang berbuat salah, kita siap untuk mengampuni ketika dia menyesali perbuatannya. Jika ada saudara seiman yang melakukan kesalahan dan dia menyesali kesalahannya, kita harus mengampuni dan berdamai kembali dengannya. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Lupakanlah kesalahannya itu, jangan dipikirkan lagi, apalagi sampai mengungkit-ungkit untuk memojokkannya. Tetapi jika dia bahkan tidak berkata bahwa dia menyesal, kita tidak wajib mengakrabinya seperti sebelumnya. Dan mengenai pengampunan, ini diperlukan ketaatan. Ketaatan yang sungguh, sehingga Yesus katakan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu kecil sekali, artinya hanya taat saja, maka semuanya bisa beres. Orang Kristen yang dapat mengampuni, dia adalah orang Kristen yang beriman. Ini bukan masalah besar kecilnya iman, sehingga ketika muridnya katakan, Tuhan tambahkanlah iman kami, seakan-akan imannya masih kecil dan perlu ditambah menjadi besar. Tapi Yesus katakan, sekira engkau punya iman yang kecil, sekecil biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan pohon ini ke dalam laut. Artinya, ini bukan masalah besar kecilnya iman yang membuat orang bisa mengampuni sesamanya. Ini masalah ketaatan. Apakah kita mau taat untuk mengikuti nasihat Tuhan, sehingga kita bukan hanya bangga memiliki Tuhan Yesus yang bangkit, tetapi kita bangga karena kita bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu baik, dan Engkau mengampuni semua salah dan dosa kami. Engkau memperhatikan kami, meskipun kami melakukan banyak kesalahan di hadapan-Mu, tetapi Engkau rela untuk mengampuni kami semua. Saat ini Tuhan, sebagai keluarga gereja, memohon pertolongan dari Tuhan, agar kami boleh mengasihi dan kami boleh membangun satu sama lain di dalam gereja Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, kita akan menaikkan pujian untuk mengungkapkan iman kita kepada Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu untuk kasih dan pertolongan Tuhan yang sudah memberikan pengampunan bagi kami dan memberikan pertolongan-Mu untuk kami boleh menjalani hidup kami ini dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami setiap hari dan juga perencanaan dan juga karya kami ke dalam pertolongan Tuhan. Kami mohon anugerah kesehatan-Mu bagi kami yang maksimal supaya ada sukacita ketika kami melayani dan kami melakukan banyak aktivitas. Semuanya berhasil oleh karena tangan Tuhan dengan penuh kuat kuasa senantiasa menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Sidang yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan pertolongan dari Tuhan kita. Kiranya kebaikan hati dari Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Baik sidang sekalian, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.